Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faina Makaldera Sudibyo. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya continuous inspection menggunakan Sonar Cube, terutama menggunakan Sonar Cloud. Nah, di sini kalian pastikan dulu sudah punya akun GitHub dan sudah punya akun Sonar Cloud ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya coba terlebih dahulu, yaitu ada di contoh project. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan dari awal bagaimana nge-setup, bagaimana dia uh, nge-push di GitHub, dan bagaimana pembahasan tentang uh, quality code-nya seperti apa. Oke, sebelum kita memasuki ke setup, kalian install dulu project-nya, yaitu di basic Java Maven. Nah, setelah itu kita pergi ke yang namanya Sonar Cloud dan pastikan kalian sudah membuat organization-nya dulu ya. Organization. Nah, di sini pilih yang no organization atau create secara manual. Nah, setelah create secara manual, kalian masukkan nama organization kalian, terus habis itu key-nya terserah. Key-nya itu langsung otomatis tergenerate dari name, dari organisasi nama. Terus habis itu kita pilih yang organization plan-nya itu adalah select free. Nah, setelah terbuat, nanti dia bakal seperti ini. Dia akan memunculkan beberapa project di organization tersebut. Nah, terus langkah selanjutnya kita buat yang namanya analyze new project di Sonar Cloud. Setelah itu kita pilih organization-nya MKPL, dan untuk display name-nya kita namain MKPL inspection. Nah, ini untuk project key-nya itu jangan lupa dikopikan ya. Dikopikan, terus habis itu kita pergi ke Note Online. Di sini untuk kayak uh, buat ininya ya, buat apa namanya? Biar nggak lupa lah intinya. Terus kita ke next. Oke, di sini kita pilih yang namanya with GitHub Actions. Terus habis itu kita uh, pastekan atau kopikan Sonar tokennya di sini. Ini ada secret key-nya. Terus habis itu kita pergi ke GitHub. Setelah itu kita pergi atau kita buat project terbaru ya, project baru yang namanya MKPL inspection. Terus habis itu untuk choose visibility-nya kita publikkan. Terus habis itu kita create. Oke, setelah create kita pergi ke settings, terus habis itu kita tambahkan environment key-nya atau secret-nya, yaitu ke bagian actions, ke bagian kiri ini. Terus setelah itu kita masukkan yaitu new repository secrets. Nah, untuk namanya itu harus sama ya dengan yang ini ya. Berarti kalau ini kan Sonar token kan. Nah, itu di secretnya itu harus Sonar token, Sonar token. Nah, untuk secretnya itu pastekan yang dari sini nih. Yang nomor 2 ini. Kita pastekan ke bagian sini. Kita add secret. Oke, ini posisi apabila tokennya, secret tokennya sudah tertambah ya, sudah sudah ter-add di repository ini. Oke, selanjutnya kita pergi ke project kita. Pastikan sudah di ini ya, sudah di ekstrak dan dimasukkan di text editor masing-masing. Terus habis itu kita ini nih ganti nih ke bagian pom.xml, kita ganti ke Sonar Organization, itu kita ganti ke organization key kita. Nah, di sini saya tunjukin bagaimana caranya. Ini ke bagian administration, ke general settings, ke sini. KPL, terus kita ke administration, organization settings, kita pergi ke sini nih. Nah, ini ada key-nya, itu ada di MKPL. MKPL. Nah, untuk project key-nya itu didapat dari sini nih. Didapat dari kita pergi ke project kita MKPL inspection, kita ke administration, ke general settings.
Terus kita ke bagian di mana ya ininya? Oh, atau enggak kita kopikan saja dari sini nih. ID-nya ini. Nah, ini adalah project key-nya kita. Kita pastekan di sini. Nah, ini biarkan saja seperti ini, tidak perlu diubah-ubah lagi karena udah default ya dari sananya. Terus habis itu kita pergi ke bagian ke GitHub. Terus habis itu kita ke maven.yml. Nah, di sini ini GitHub token sama Sonar token itu tidak perlu dirubah karena si GitHub token itu udah otomatis langsung ngambil token. Dan sedangkan Sonar token itu didapat dari sini yang token yang kita tambah di secrets. Nah, ini si Sonar tokennya ini. Nah, ini biarkan saja. Yang kita rubah itu di bagian ini. Minde Sonar Organization kita rubah menjadi MKPL. Pastikan organization key-nya punya kalian ya, harusnya harus benar. Terus habis itu untuk project key-nya kita Jati Hussein ini kita ganti ke project key kita. Nah, kalau aku ada di MKPL underscore MKPL inspection. Oke, setelah itu kita buat atau kita push project kita ke dalam GitHub, yaitu git. Kita init dulu, git init, git add titik, git commit, fit first commit. Enter. Nah, pastikan branch kalian itu di master bukan di main. Karena kalau di main itu kayak ada di dua branch yang berbeda. Sonar Cube itu tidak bisa ya karena dia harus harus ini ya satu satu branch saja gitu. Oke, kita ganti dulu nama branchnya. Sebentar ya. Ini kameranya. Nah, maaf ya, ini saya tidak bisa menggunakan kamera OBS kayak gitu-gitu karena saya ini lagi di Linux gitu. Jadi uh, agak berat ininya buat installnya. Oke, kita namakan git branch m, terus habis itu kita posisi kita ada di main, terus habis itu kita ke master. Oke, terus setelah itu kita push min u origin master. Oh, jangan lupa. Jangan lupa ditambahkan URL-nya, remote URL ya. Nah, di sini saya pakai SSH, jadi kita pastekan saja git remote at origin. Kita langsung push saja. Oke, tunggu sebentar. Kita pergi ke tab actions, kita tunggu sampai kita refresh dulu. Oke, di sini actionnya kok tidak berjalan ya. Bentar, kita perbaiki lagi. Oh, astagfirullah. Jangan lupa ini branchnya ubah ke master ya. Master. Terus habis itu ke master juga. Jangan lewat sini. Berbahaya. Karena si Maven build Maven publishnya ini master. Kita master. Terus habis itu kita ini master. Oke, tidak ada yang dirubah. Oke, kita add lagi, git add, git commit, fixing workflows branch. Kita push lagi. Tunggu sesaat. Nah, agak gelap ya. Oke, kita balik ke GitHub, terus kita ke action. Nah, dia otomatis berjalan. Kita tunggu sampai build-nya selesai. Apa nih? Error. Failed an API was counter. Sonar Cube
An API 3.10. Kenapa ini? Tidak 3.10. Oke, di sini sebenarnya saya udah nge-solve ya di sebelumnya, di project sebelumnya, karena ini tuh ada error di sini terus nih. Yang tadi tuh ada errornya. Di sini kita coba MKPL, kita buka MKPL ini, terus kita pergi ke GitHub Workflows, kita pergi ke Maven. Nah, ini kita ganti ke 17 ya. Coba kita ganti ke 17 dulu. Nah, itu sebelumnya saya udah nyoba-nyoba tuh. Nah, errornya juga sama persis seperti itu. Yang di repo sebelumnya untuk awal-awal juga sama kayak gitu. Nah, itu nggak tahu kenapa itu. Kayaknya ada yang incompatible dengan sonarnya ya gitu. Kita ganti ke 17, kita langsung aja ke sini, kita commit change, kita fix Java version actions checkout. Kita commit change. Oke, kita tunggu actionnya sampai selesai. Semoga berhasil. Oke, kita tunggu. Wah, ini lumayan cepet ya. Buat. Oke. Oke. Kita tunggu saja. Oke, sepertinya ini berjalan secara normal sepertinya. Oke, build sukses. Mantap. Nah, ternyata berarti errornya ada di situ, di versi Java-nya. Versi Java yang di sebelumnya itu menggunakan Java 11. Dan sedangkan yang tidak errornya itu menggunakan Java 17. Nah, itu wah, lumayan ini ya, lumayan agak ribet buat nemuin errornya. Nah, ini seharusnya ini tadinya kan 11 kan ini. Nah, ini 17. Oh, ini lupa dinamain setup. Ya udahlah, nggak apa-apa, kan cuma namanya doang. Oke, setelah GitHub Action-nya berhasil ngefixnya, kita pergi ke Sonar Cloud, terus habis itu kita refresh Sonar Cloud-nya. Setelah itu kita pergi ke overview. Nah, ini apa nih, view warning. Oke. Kita ke summary. Nah, di sini sudah ini ya, sudah berhasil ke build juga si Sonar Cloud-nya. Sudah berhasil attach juga di repo ini MKPL inspection. Dan kita mari analisis apa saja yang ada di dalam Sonar Cloud. Yang pertama itu ada di security. Jadi security-nya ini itu hal-hal yang berhubungan dengan keamanan kode. Seperti kayak tab safety dan lain-lain. Setelah itu kita ke reliability, itu adalah keandalan kayak tingkat ke apa ya, kayak tingkat kesusahannya gitulah, atau tingkat kompleksitasnya itu masuknya ke reliability. Dan sekarang ke maintainability. Nah, di sini maintainability terdapat ada 6 issues ya. Mari kita lihat. Nah, ini di sini issuesnya itu ya harus mengikuti kode ini ya, kode style dari defaultnya Java seperti apa. Habis itu kita di sini ada define constant instead of duplicating the literal current count. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi di Java itu kalau misalnya ada konstan itu sebaiknya itu dibikin konstanta baru seperti ini. Ya, kita coba contohkan ya di driver.java. Nah, ini kan ada current count nih. Oh, ini ada ininya. Ini ada current count dan lain-lain. Coba kita mengurangi si issues yang define constant instead. Kita misalnya atau enggak apa ya, string q context sama dengan current count di koma, terus kita masukin
kita nggak usah pakai private, kita begini aja. Ini kita masukin lagi, oke, selesai, dibiarkan saja. Ini cuman itu kita coba push git add titik git commit fixing constraint constant duplicating in driver Java system out. Kita push lagi. Sorry, lupa. Kita tadi kan kita lupa git pull origin dulu. Nah, ini seharusnya tidak ada yang error ya. Dia langsung ke bentar. Oke. Pull origin master. Ini ada konflik, jadi kita Maven ini master Java versionnya tapi 17. Coba ya. Sorry. Kita Maven sebelum kita ganti. Ini kayaknya ada. Coba kita langsung merge aja. Adakah yang berubah? Tidak ada. Oke, kita ini aja. Oke, kita pull origin lagi. Oke, merge branch master. Oke, biarin aja, kita X, kita buka Mavennya, ada 17. Oke, di sini kita masukkan lagi ininya. Ini di push belum ya? Belum. Oke, kita git status dulu. Merge branch. Oke, nggak apa-apa, git pull. Kita tinggal git push saja. Oke, seharusnya dia latest branch. Nah, merge branch. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai si build-nya. Semoga tidak ada error lagi ya. Oke. Oke, build sukses. Kita langsung refresh saja. Kita ke bagian issues. Nah, di sini issuesnya langsung berkurang ya, summary-nya. Yang tadinya ada 6. Maintainability kenapa nih? Bentar. Overview. Sebentar, mana ya maintainability? Nah, ini kan tadinya 6 kan tadi kan, sekarang jadi 5. Kita berhasil ngerefactor kodenya sesuai dengan SonarQube ya, sesuai dengan arahan dari SonarQube. Terus ini yang ini sistem out by logger. Nah, ini tuh sebenarnya udah ketahuan ya, ini pakai extension SonarQube, jadi lebih enak gitu. Oke, ini biarin saja. Nah, itu adalah contoh untuk kode inspection ya. Bagaimana caranya kita melihat apakah kode kita tidak sesuai dengan style yang diberikan oleh SonarQube atau tidak sesuai dengan standar yang
telah ditentukan. Jadi kita memerlukan yang namanya Sonar Cube. Nah, Sonar Cube yang ini kita menggunakan Sonar Cube versi cloud. Jadi untuk kode inspectionnya itu di CI. CI dulu untuk ngebuild tes dan lain-lain. Terus habis itu kita baru ke kode inspection. Nah, ini sebelumnya terdapat error. Nah, itu errornya harus diganti dari Java versi 11 menjadi Java versi 17. Nah, itu arahan dari ini ya, dari apa? Dari resume atau summary dari sini. Oke, begitu untuk kode inspection. Jadi mohon maaf kalau bila ada kata saya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.